Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, aku Hanif Abdurrashid, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin UNS Angkatan 2024. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang apa itu SMAW, GTAW, GMAW, dan SAW. Langsung saja, yang pertama ada SMAW. SMAW juga dikenal sebagai las elektroda terbungkus. Menggunakan elektroda yang terbungkus flux untuk melindungi busur listrik dan logam cair dari atmosfer. Flux ini akan meleleh dan membentuk terak yang melindungi logam cair dari kontaminasi udara. SMAW banyak digunakan karena mudah digunakan dan dapat digunakan pada berbagai jenis logam. Cara kerja SMAW. 1. Persiapan benda kerja dibersihkan dan disiapkan, serta mesin las diatur dengan parameter yang sesuai arus tegangan. 2. Penciptaan busur. Elektroda didekatkan pada benda kerja dan busur listrik dibangkitkan. 3. Pencairan dan peleburan. Panas dari busur mencairkan ujung elektroda dan logam dasar. 4. Pemindahan logam. Logam cair dari elektroda dan logam dasar berpindah ke kolam las atau weld pool. 5. Pembentukan terak. Flux pada elektroda mencair dan membentuk terak yang melindungi logam cair dari oksidasi. 6. Pembekuan. Logam cair membeku dan membentuk sambungan yang kuat. Lalu yang kedua ada GTAW atau gas tungsten arc welding. Juga dikenal sebagai lastik atau tungsten inert gas, menggunakan elektroda tungsten yang tidak dapat meleleh untuk menghasilkan busur listrik. Busur listrik ini kemudian digunakan untuk melelehkan logam dasar dan logam pengisi jika digunakan. GTAW umumnya digunakan pada aplikasi yang memerlukan presisi tinggi dan kualitas las yang sangat baik, seperti pada industri aerospace dan otomotif. Cara kerja GTAW. 1. Persiapan. Benda kerja dibersihkan dari kotoran dan dipastikan siap untuk pengelasan. 2. Pembuatan busur. Elektroda tungsten didekatkan ke benda kerja dan kemudian ditarik untuk menciptakan busur listrik. Ketiga, pemanasan. Panas dari busur melelehkan logam dasar dan jika digunakan filler metal. 4. Pembentukan sambungan. Logam yang meleleh bergabung membentuk sambungan las yang kuat dan bersih. 5. Perlindungan gas. Gas inert melindungi area las dari kontaminasi atmosfer, memastikan sambungan yang bersih dan berkualitas tinggi. Lalu, yang ketiga ada GMAW atau gas metal arc welding. Juga dikenal sebagai lasmik metal atau metal inert gas. Menggunakan kawat elektroda yang terus-menerus diumpankan melalui pistolas. Gas pelindung digunakan untuk melindungi busur listrik dan logam cair dari atmosfer. GMAW umumnya digunakan pada aplikasi memerlukan kecepatan las yang tinggi dan hasil las yang baik, seperti pada industri otomotif dan konstruksi. Cara kerja GTAW. 1. Persiapan. Kawat logam diumpankan secara otomatis melalui torch atau alat pengelasan. Gas pelindung seperti argon, helium, atau campuran keduanya dialirkan melalui torch untuk melindungi area las. 2. Pembentukan busur. Saat ujung kawat logam mendekati benda kerja, busur listrik terbentuk. 3. Pencairan logam. Panas dari busur listrik melelehkan kawat logam dan bagian benda yang terkena. 4. Transfer logam. Logam cair dari kawat logam ditransferkan ke kolam las untuk membentuk sambungan.
5. Penyebaran dan pendinginan. Kolam las yang terbentuk kemudian menyebar dan mendingin membentuk sambungan las. Keenam, pelindung gas. Gas pelindung harus dialirkan untuk mencegah oksidasi sambungan yang masih panas. Yang terakhir ada SAW atau Submerged Arch Welding. Las SAW menggunakan busur listrik yang terendam dalam flux granular yang melindungi busur listrik dan logam dari cair atmosfer. Flux ini kemudian dapat digunakan kembali setelah proses las selesai. SAW umumnya digunakan pada aplikasi yang memerlukan ketebalan material yang besar dan hasil las yang sangat baik, seperti pada industri kapal dan konstruksi baja. Cara kerja SAW. 1. Elektroda dan flux kawat yang sangat panjang dan berlapis logam diumpankan otomatis ke permukaan las. Flux granular seperti batu gamping, silika, atau mangan oksida diumpankan ke dalam kawah las. 2. Busur listrik. Busur listrik terbentuk antara elektroda dan logam dasar. Busur ini melelehkan elektroda dan logam dasar, membentuk kolam las. 3. Pelindung flux. Flux cair dan partikel flux menutupi busur dan logam, melindungi busur dan logam las dari oksidasi dan kontaminasi atmosfer. 4. Proses pengelasan. Proses pengelasan digunakan secara mekanis atau semi otomatis, tergantung pada kebutuhan kualitas las dan posisi pengelasan. Kelima, pembentukan las. Setelah busur dan logam las meleleh, logam cair akan mengeras dan membentuk sambungan las yang kuat. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.